Bab 353. Mengangkat murid. Kerajaan perang mulai mendengar keberadaan kedua ahli ini. Untungnya mereka mendapatkan kunjungan dari kultivator alam atas yang berada di alam heaven. Tuan Lindsay. Aku dengar terdapat keberadaan dua ahli tak tertandingi di hutan hujan petir. Apakah Tuan Lindsay dapat mengenali mereka dan mengundang kemari? Setidaknya raja ini ingin memberikan penghormatan untuk mereka. Tanya Raja Ding dengan penasaran. Terlalu banyak omong kosong di sini. Aku bahkan yang berada di tahap akhir alam heaven dan hidup selama ratusan ribu tahun tidak berani menganggap diriku sebagai ahli tak tertandingi. Menganggap diriku sebagai ahli tak tertandingi. Aku ingin melihat seperti apa wajah mereka, kata Lindsay yang mengajak Raja Ding pergi. Di sisi lain Hansen dan Yao Wu mendapatkan kunjungan tamu yang tak terduga, seorang wanita muda yang umurnya 14 tahun dan kakaknya yang kira-kira berumur 18 tahun. Nama mereka adalah Luo Xie dan Luo Ying. Saat ini Luo Ying terlihat sangat kesakitan dan Luo Xie sebagai kakaknya menggendongnya ke tempat ini dan berlutut di depan Hansen dan Yao Wu. Tuan dan Nyonya besar, tolong bantu sembuhkan adikku, saya bersedia menjadi pelayan ataupun budak untuk Tuan dan Nyonya, kata Luo Xie dengan sungguh-sungguh. Hansen melihat darah di kaki Luo Xie dan sepertinya saat dia datang kemari dengan menggendong adiknya, Luo Xie berlari untuk menghindari bis. Luo Ying sendiri hanya terkena sedikit racun dan menyembuhkannya adalah hal yang mudah. Karena aku suka dengan karaktermu maka aku akan berbaik hati dan menyembuhkannya. Hansen menunjuk Luo Ying dan tubuhnya melayang. Semua racun di Dalying keluar dengan paksa dan Hansen dengan mudah menyingkirkan semuanya. Luo Xie merasa sangat senang dan akhirnya adiknya kembali sehat seperti semula. Tuan, kami mohon ajari kami untuk menjadi kuat seperti Tuan dan Nyonya, saya ingin melindungi adikku yang merupakan keluargaku satu-satunya, kata Luo Xie sambil berlutut. Saya juga. Luo Ying mengikuti kakaknya dan berlutut di tanah. Kau cukup serakah rupanya tapi mengajarimu sedikit mungkin tidak masalah. Kau akan mengikutiku dan adikmu akan mengikuti istriku, bagaimana menurutmu? Tanya Hansen dengan santai dan Yao Wu tidak keberatan. Luo Xie dan Luo Ying tidak keberatan dan merasa sangat senang, memberi hormat kepada kedua master. Bagus. Untukmu Luo Xie karena menjadi muridku maka aku tidak ingin ada keluhan apapun. Jika aku memintamu untuk melompat ke dasar jurang maka kau harus melakukannya tanpa ragu sesuai perintahku, jika kau tidak mau maka kau bisa pergi, kata Hansen dengan tegas. Murid ini tidak akan mengeluh, kata Luo Xie dengan hormat. Yao Wu memeluk Luo Ying dan memberikannya satu set sarana latihan kultivasi Divine Dao. Atribut es sangat cocok untuknya dan Yao Wu memiliki beberapa hal yang dapat mengembangkan potensinya. Luo Xie sedikit gugup dan tidak sabar memulai latihan kultivasi seperti adiknya. Hansen melihat struktur tubuhnya walaupun tidak ada yang spesial tetapi kegigihan dan semangatnya layak untuk mendapatkan bimbingan. Lagi pula ini adalah hal yang bagus untuk mengisi kekosongan mereka, karena waktu masih banyak maka itu akan menjadi hal yang mudah. Hansen merasakan keberadaan dua orang mendekat dan dia sengaja tidak menghentikannya. Mereka tidak lain adalah Raja Ding dan Lindsay. Raja Ding merapikan pakaiannya dan membungkuk, salam untuk kedua ahli. Hansen dan Yao Wu mengangguk,
Ada apa kau datang kemari? Saya adalah raja kerajaan perang dan niat saya hanya ingin menyapa sebagai bentuk penghormatan kepada kedua ahli. Kata Raja Ding dengan sungguh-sungguh. Aku menerima niat baikmu tapi sepertinya rekanmu tidak datang untuk menyapa kami seperti dirimu. Han Sen menatap Lin Ze dengan tajam. Kalian menyembunyikan aura sama sepertiku, tingkatan kita mungkin sama dan kenapa aku harus menunjukkan rasa hormat? Kata Lin Ze yang terlihat tidak senang. Tahap akhir alam Heaven. Hahaha. Ini sungguh menarik. Han Sen menepuk kepala Luo Xie dan berkata, lihatlah dia. Ini adalah pelajaran pertama dariku, bersikaplah rendah hati sekalipun. Itu terhadap seorang pengemis sekalipun dan jadilah kejam kepada mereka yang ingin membunuhmu. Alasan kenapa Master mengatakan ini agar di masa depan kalian tidak mati karena kebodohan kalian, kenali lawan bicara kalian dan ukur kemampuannya. Han Sen mengangkat satu jarinya dan memutarnya, Ki Alam membentuk sebuah cincin kecil dan dia menggunakan sedikit kekuatannya. Dengungan yang keras membuat cincin Ki itu menyapu tubuh Lin Ze dan mendorongnya keluar hingga puluhan mil jauhnya. Tubuhnya diseret oleh kekuatan yang luar biasa dan Lin Ze dipaksa mengorbankan semua artefak yang dimilikinya. Bersambung. Bab 354. Kompensasi. Lin Ze terus terpental dan tubuhnya menabrak sebuah gunung hingga menembusnya. Dia terjatuh di tanah dengan sangat keras dan membuat lubang besar. Darah menyembur dari mulutnya dan tulang di tubuhnya seolah akan remuk. Lawannya terlalu tidak normal dan Lin Ze memakan pil roh untuk menyembuhkan lukanya. Sekarang apa yang dipikirannya adalah satu bahwa kedua orang itu mungkin adalah immortal yang sengaja turun. Lari adalah tindakan yang percuma dan setelah dia bisa bergerak Lin Ze akan datang dan meminta maaf karena sudah bertindak kurang ajar. Di sisi lain Han Sen sangat terkejut bahkan setelah dia membagi kekuatannya hingga menjadi serpihan kecil namun kerusakan yang dia sebabkan terlalu intens. Kau berlebihan sepertinya. Yao Wu menahan tawanya. Orang itu saja yang lemahnya sudah keterlaluan. Kata Han Sen yang sedikit menyangkal. Hehehe. Di dunia ini tidak ada orang yang dapat menghentikan kita. Kau sudah mencapai tingkatan yang baru di atas para immortal. Bahkan di alam immortal tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan denganmu. Jadi hati-hati lain kali agar tidak menghancurkan dunia fana. Kata Yao Wu yang tersenyum puas. Han Sen mengangkat bahunya dan tidak peduli dengan semua itu. Luo Xie dan Luo Ying tidak mengerti seberapa hebat sebenarnya kedua masternya, namun Raja Ding terlihat diam. Membantu dan tidak dapat merespon. Han Sen mengangkat tangannya dan dari jarak yang sangat jauh tubuh Lin Ze merasakan tarikan yang kekuatan. Dirinya tidak bisa melawan dan sekali lagi tubuhnya diseret oleh kekuatan itu hingga kembali ke gua itu. Raja Ding yang melihat hal ini sangat terkejut. Lin Ze adalah keberadaan kultivator alam Heaven dan dia seperti bukan apa-apa di depan kedua sosok ini. Senior, tolong maafkan aku. Junior ini gagal mengenal laut yang luas dan berpikir dirinya adalah kolam kecil. Lin Ze berlutut dan memohon ampun. Sudahlah. Membunuhmu itu tidak layak sama sekali. Di sini aku hanya singgah sebentar dan akan menetap selama 100 tahun, aku juga tidak ingin berhubungan dengan alam atas atau apapun. Tapi karena aku di sini maka aku akan sedikit memberikan kebaikan untuk tempat ini. Han Sen menjentikkan jarinya.
Jiwa naga primordial keluar dan raungannya menggema di seluruh dunia. Tanah mulai berguncang hebat dan Hansen merubah tatanan hukum dunia. Aura di dunia fana menjadi sangat padat dan mungkin bisa dibandingkan dengan alam atas. Perubahan tatanan hukum surga dilakukan dengan sekali gerakan. Kelima pilar batu yang berisi pemahaman Divine Dao 5 elemen mulai berdiri memutari seluruh hutan. Hansen tidak ingin tahu apakah situasinya dapat terkendali atau tidak. Namun karena dia sudah ada di sini maka dia akan memberikan jalan kepada mereka semua sebagai timbal balik atas tindakannya. Aku sudah merubah tatanan hukum surga di mana kalian tidak perlu pergi ke alam yang lebih tinggi untuk menerobos tingkat. Aku mendirikan kelima monumen batu yang berisi pemahaman penuh Divine Dao 5 elemen. Ketika kalian mempelajarinya nanti dan membentuk inti immortal maka kalian dapat pergi ke alam immortal. Anggap saja itu sebagai kompensasi di mana aku akan menetap di sini untuk sementara waktu. Kata Hansen dengan santai. Apakah mungkin seorang immortal dapat mempengaruhi tatanan hukum surga? Tanya Raja Ding di dalam hatinya. Yao Wu dapat mendengarnya dan berkata, umumnya tidak mungkin. Tapi jika itu suamiku maka semuanya menjadi mungkin. Keberadaan suamiku sudah berada di atas tingkat immortal. Dia merupakan keberadaan di mana dapat mengatur atau sejajar dengan surga. Immortal di sana juga memiliki beberapa tingkatan. Namun jika kau bicara soal kekuatan maka suamiku adalah orang pertama yang berhasil menerobos belenggu dan dikenal sebagai kesombongan surgawi di tingkat penguasa suci. Jangan dengarkan omong kosong istriku ini. Sekarang kalian berdua bisa pergi dan tugas kalian adalah menyebarkan berita ini. Monumen Divine Dao itu aku ciptakan bukan untuk kekuatan tertentu dan semua orang bebas untuk belajar. Pastikan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kemari untuk mengusikku. Jika mereka memaksakan diri kemari terlepas dari niat mereka maka bersiaplah untuk kehilangan banyak hal nantinya. Hansen berkata dengan tegas. Kami akan mendengarkan perintah senior. Kata mereka berdua dengan hormat. Abaikan apa yang mereka lakukan, sekarang dunia ini mendapatkan berkah yang tak ternilai dari ahli tak terkalahkan. Keberadaannya mungkin adalah sosok terkuat di antara para immortal, ini akan menjadi kabar baik di antara semua orang di mana senior ini memberikan kesempatan besar bagi mereka untuk menerobos tingkat immortal. Mereka pamit pergi dan Hansen meminta Luo Xie untuk berlatih. Sekarang kita ada sebuah kesempatan maka tidak ada yang akan mau melewatkannya begitu saja. Bersambung. Bab 355. Pria yang berdiri sejajar dengan surga. 50 tahun berlalu dengan sangat cepat dan pertumbuhan Luo Xie dan Luo Ying menjadi lebih kuat. Mereka berdua berada di alam Dao Fusion dengan fondasi kokoh yang lebih kuat dari rata-rata kultivator pada umumnya. Hansen dan Yao Wu hanya memberikan mereka sarana pelatihan, semua pencapaian yang mereka miliki adalah hasil kerja keras mereka sendiri. Hansen berada di istana ruang dan mengatur sebuah formasi besar. Dia merasa kalau dirinya kapan saja bisa kembali ke alam immortal. Ruang yang kacau menunjukkan tanda mulai pulih. Hansen dapat yakin bahwa dengan kekuatannya seharusnya dia mampu menerobos turbulensi ruang yang sekarang. Yao Wu bangun dari tempat tidur dan berjalan ke arah Hansen. Kain sutra yang lembut menutupi tubuhnya dan Yao Wu memeluk Hansen dengan erat. Apakah kau sudah memahami batasan kekuatanmu yang sekarang? Tanya Yao Wu dengan penasaran. Iya.
Kita sudah bisa kembali ke alam immortal, kata Hansen sambil membalas pelukan Yao Wu. Itu kabar yang bagus. Tapi apa rencanamu terhadap mereka berdua? Tanya Yao Wu tentang masa depan Luo Xie dan Luo Ying. Aku memiliki pengaturan sendiri untuk mereka dan aku tidak memiliki rencana untuk membawa keduanya. Biarkan mereka melihat dunia yang luas ini. Jika takdir berkata lain maka kita pasti akan bertemu lagi di masa depan, kata Hansen dengan santai. Yao Wu setuju dengan perkataan Hansen dan mereka lebih baik dibiarkan untuk melihat dunia. Selama mereka tetap berlatih maka tidak akan menutup kemungkinan untuk bertemu di masa depan. Yao Wu membantu Hansen berpakaian dan setelah beberapa hari mereka menemui Luo Ying dan Luo Xie. Hansen mengatakan semuanya kepada mereka beserta niat mereka. Tinggal di sini lebih lama akan merubah tatanan hukum dan Hansen tidak bisa menunda lebih banyak waktu. Di masa depan kalian harus menjaga diri sendiri dan terus berlatih. Ketika kalian menerobos tingkat immortal maka datanglah ke wilayah kesombongan surgawi. Di sana mastermu ini akan menunggu kalian, kata Hansen sambil mengusap kepala mereka berdua. Tidak perlu buru-buru. Nikmati saja perjalanan kalian. Yao Wu tersenyum ke arah mereka berdua. Kami akan mengingat ajaran kedua master. Luo Xie dan Luo Ying memberi hormat dan mengantar kepergian mereka dengan senyuman. Hansen mengangguk dan membungkus Yao Wu dengan ki miliknya. Hansen juga memberikan mereka berdua masing-masing pedang tingkat immortal emas. Dia tidak sabar melihat pencapaian macam apa yang dapat mereka buat. Retakan ruang terbuka dengan lebar dan Hansen membawa Yao Wu masuk ke dalam. Mereka menelusuri koridor ruang yang kacau. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka melihat sebuah cahaya dan Hansen mempercepat lajunya. Mereka berdua melewatinya dan di depan mereka sekarang adalah wilayah kesombongan surgawi. Jiwa naga primordial keluar dan raungannya yang ganas mencapai seluruh penjuru alam immortal. Liu Xuang, Yun Zi, Cai Ying dan Lu Xiu bergegas keluar setelah mendengar hal ini. Ketika mereka melihat Hansen dan Yao Wu kembali mereka merasa sangat senang. Hansen membawa mereka semua ke istana dan tidak butuh waktu lama semuanya sudah berkumpul. Hansen melihat wajah baru di keluarganya dan pria kecil yang memiliki tanduk naga bernama Han Zhao berlari ke dalam pelukannya. Hansen berkumpul bersama mereka dan adapun untuk orang luar yang ingin bertemu dia biarkan menunggu. Sekarang dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kecilnya. Wilayah kesombongan surgawi dalam sekejap meluas menjadi sebuah domain besar. Sekarang dirinya sudah berada di tingkat penguasa suci. Ketiga master domain tidak akan bisa menjadi lawan baginya. Hansen sudah berada di puncak kekuatannya di mana dia sejajar dengan surga. Kesombongan surgawi adalah gelar yang ditanamkan sebagai orang yang sejajar dengan surga. Sekarang keinginannya tercapai dan dengan keberadaannya sekarang Hansen dapat merubah tatanan hukum surga sesuai dengan apa yang dia inginkan. The End. Dengan demikian tamatlah sudah cerita kesombongan surgawi ini. Semoga bisa menghibur di kala waktu senggang dan waktu santai Anda.